kencengin dikit bang ya. Emang ada live ya? Pak pakai stand. Pegang aja Pak, Pegang aja mas, nggak apa-apa mas. pegang aja. Iya, iya. Sini Pak. Oh demonya gitu nggak apa-apa deh. Itu ya. Iya. Mas, Terima kasih. Kencengin. Udah keluar Pak, suaranya Pak. Lebih dekat Pak. ya lebih dekat aja pak. Lebih dekat aja ya. Cek. Nah, dicatat dah. Pas aja Pak, nggak usah pakai stand. Oke. Cek, ya. Mas nama dulu mas, boleh mas? Nama saya Anang Swindro. Siapa? Kami dari Anang Swindro. Anang Swindro. Anang Swindro, kami dari pengacara yang tergabung dalam aliansi 98 pengacara pengawal demokrasi dan HAM. Kami pengaju dalam perkara nomor 102 garing PUU strip Romawi 21 garing 2023. Pertama terkait dengan tanggapan terhadap putusan tadi, sebetulnya kami ingin menyampaikan tanggapan itu secara langsung kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Namun sepertinya kami tidak diberi kesempatan tadi sehingga kami tidak bisa secara langsung menyampaikan pokok-pokok terkait dengan apa yang menjadi kegelisahan dan keberatan kami terhadap putusan. Kemudian sebelum tadi perkara 102 dibacakan oleh Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, kami juga berupaya untuk menyampaikan terkait dengan hal pertama berkaitan dengan posisi Ketua Mahkamah Konstitusi yang tiada lain adalah memiliki hubungan kekerabatan dengan Mas Gibran Rakabuming Raka yang hari ini posisinya telah dideklarasikan untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto. Sehingga kami menganggap bahwa hubungan antara Ketua Mahkamah Konstitusi dan Mas Gibran ini sedikit banyak akan mengganggu dalam pengambilan keputusan karena kami menghindari adanya konflik of interest, benturan kepentingan antara Ketua Mahkamah Konstitusi dengan status keponakannya Mas Gibran Rakabuming Raka. Kemudian tadi sebetulnya kami juga ingin menyampaikan bahwa kami ingin meminta Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Anwar Usman untuk mundur dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan perkara 102 yang kami ajukan. Namun nampaknya apa yang kami ajukan tadi tidak ditanggapi dengan baik, yaitu salah satu bentuk kekecewaan kami. Kemudian yang kedua terkait dengan objek permohonan yang kami ajukan sebetulnya ada dua. Yang pertama terkait dengan presiden dan wakil presiden yang tidak pernah melakukan pelanggaran HAM, penculikan aktivis tahun 1998, kemudian penghilangan orang secara paksa dan tindakan yang anti demokrasi. Nah, itu yang menjadi poin dari pokok permohonan kami yang pertama, dan nampaknya putusan dari Mahkamah Konstitusi hari ini tidak mengakomodir terkait dengan perjuangan hak asasi manusia. Karena sebagaimana kita ketahui, negara kemarin Presiden Jokowi sudah mengakui ada 12 kasus pelanggaran HAM yang sampai sekarang masih belum selesai. Nah, kami merasa kalau kemudian Presiden dan Wakil Presiden ke depan adalah bagian dari pelaku pelanggaran HAM, penculikan aktivis, dan penghilangan orang secara paksa, maka kami sebagai warga negara dirugikan. Karena 12 kasus pelanggaran HAM itu tidak akan mungkin diselesaikan. Karena kami menganggap bahwa tidak mungkin ada pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa kejahatan itu mengadili dirinya sendiri. Nah, itu yang kemudian sebetulnya kami sangat berharap kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menerima permohonan kami sehingga dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ke depan
kita dapat memilih presiden dan wakil presiden yang mereka memiliki concern terhadap perjuangan hak asasi manusia. Terlebih lagi kemudian kami meminta petitum yang kedua, permohonan yang kedua terkait dengan batas usia 70 tahun. Kami menganggap bahwa Indonesia membutuhkan presiden yang energik, yang produktif, kemudian memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang bagus, karena kita sebagai negara yang luas, yang besar, yang memiliki potensi yang sangat luar biasa, seharusnya ini dipimpin oleh komando kepala negara yang memang memiliki memiliki semangat, daya juang dan kesehatan serta satset dalam pengambilan keputusan-keputusan kenegaraan, sehingga peluang kita untuk menjadi Indonesia Emas pada tahun 2045 akan dapat kita capai. Saya kira itu. Mas, Pak, ini kan putusan sudah jatuh, ya, sedangkan MK ini kan adalah pengadilan tingkat pertama sekaligus terakhir. Apa yang Anda rasakan singkat saja setelah putusan jatuh? Kecewa, marah, atau apa? Kemudian pertanyaan berikutnya, setelah tidak ada jalan lain, apa yang akan Anda lakukan? Ya, pertama kami sangat kecewa ya, karena kami menganggap bahwa hari ini Mahkamah Konstitusi telah gagal dalam melindungi dan memperjuangkan hak asasi manusia dalam konteks penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan langkah apa yang bisa kita ambil, ya tentu kita sebagai warga negara, karena ada ruang pembentukan peraturan perundang-undangan itu di DPR, maka kemungkinan kita juga akan mengirimkan surat kepada DPR untuk frasa-frasa ini nanti dimungkinkan ada perubahan dalam undang-undang pemilu. Ya, terkait dengan itu kita akan kaji, kita akan diskusikan bersama tim, karena kami tidak hanya 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang, tapi kami 98 pengacara yang kita harus diskusi terkait dengan langkah hukum apa yang bisa kita ambil. Yang salah satunya mungkin bisa dengan melakukan jalan kita bersurat kepada DPR, kemudian terkait dengan kemungkinan ada